Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bu Guru harap semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat, tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Dan kepada temannya yang hari ini sakit, Guru doakan semoga cepat sembuh ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki subtema 2. Nah, pada pelajaran kemarin yang terakhir kita belajar di pembelajaran 6 subtema 1. Nah, di situ dari subtema 1 dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu kita sudah belajar tentang, masih ingat enggak? Bu Guru ingatkan lagi ya. Di subtema 1 itu kita sudah belajar tentang kalimat permohonan maaf, terus ada kata ungkapan, terus ada lagu ramah dan sopan, terus ada lagi kita belajar tentang matematika, bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, juga ada kalimat ungkapan. Kalian masih ingat nggak? Kalimat ungkapan itu apa saja? Kata ungkapan. Nah, Bu Guru ingatkan lagi ya. Di pembelajaran 1 itu ada kata ungkapan buah hati. Buah hati itu artinya anak. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Terus ada juga bintang lapangan. Bintang lapangan itu orang yang ahli dalam bidang olahraga atau orang yang memiliki prestasi di bidang olahraga. Nah, ada lagi ungkapan congkak. Congkak itu artinya sombong. Cepat kaki, ringan tangan itu artinya rajin bekerja atau rajin menolong. Dan juga ada ungkapan kepala dingin. Kepala dingin itu artinya sabar. Nah, di pembelajaran kali ini kita sudah memasuki subtema 2. Di pembelajaran lalu itu di subtema 1 itu kita belajar tentang hidup rukun di rumah. Nah, sekarang subtema 2 kita akan belajar tentang hidup rukun dengan teman bermain. Nah, kalian bisa buka buku kalian di rumah di halaman 49. Sudah dibuka semua? Nah, sekarang kalian amati gambar yang ada pada halaman 49. Nah, di sana ada kegiatan Udin dan teman-temannya. Nah, hidup rukun dengan teman bermain. Mereka ada yang bermain ayunan, ada yang bermain layang-layang, terus ada yang bermain kelereng, ada yang bermain sepak bola. Nah, sekarang Bu Guru akan membacakan teks yang ada di bawahnya ya. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, ketika kalian bermain di sekolah, kalian tentunya kalau ketika di sekolah atau di rumah pun pastinya kalian selalu bermain dengan teman. Nah, Udin dan teman-teman ketika dia bermain itu selalu rukun. Nah, gimana dengan kalian? Tentunya kalian juga bermain dengan rukun. Nah, sekarang di halaman berikutnya itu ada beberapa gambar yang menunjukkan ketika bermain itu ada yang bermain dengan rukun dan juga ada yang bermain tidak rukun. Nah, sekarang kalian cari gambar yang menunjukkan ketika bermain tetap rukun. Nah, kalian cari gambar itu dan beri tanda centang. Seperti yang gambar pertama, itu ada Udin dan teman-teman bermain kelereng. Nah, di situ mereka bermain dengan rukun, berarti diberi tanda centang. Nah, di sebelahnya ada lagi gambar lagi bermain ayunan. Nah, mereka juga bermain dengan rukun, berarti diberi tanda centang. Yang di sebelahnya ada bermain
bola. Nah, ternyata di situ ada yang bertengkar. Nah, ketika bermain boleh bertengkar apa tidak? Tentunya tidak boleh. Bermain tidak boleh tengkar, bermain tidak boleh curang. Nah, berarti gambar yang bermain sepak bola itu ada yang tengkar, ternyata itu tidak mencerminkan hidup rukun. Begitu juga dengan gambar yang di bawahnya, mereka berebut ayunan. Nah, itu juga tidak menunjukkan hidup rukun. Dan juga terakhir, ketika ada yang temannya terjatuh, itu bukannya membantu tapi malah dilihat saja. Nah, itu tidak mencerminkan hidup rukun. Nah, ketika kalian bermain dengan teman, itu juga harus tetap hidup rukun. Nah, sekarang kalian bisa buka bukunya seperti yang ada di tayangan. Ya, kita masuk pembelajaran 1. Perhatikan, guru akan membacakan teks percakapan antara Udin dan Edo. Perhatikan intonasinya ya. Kalian dengarkan, kalian simak dengan baik, karena membaca percakapan dengan membaca cerita itu berbeda. Nah, kalian amati dengan benar, karena di situ nanti akan ada kalimat ajakan. Yang mana saja yang merupakan kalimat ajakan, biar kalian tahu ya. Sekarang dengarkan baik-baik. Pembelajaran 1. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan," kata Udin. "Ayo Din, kita ajak teman yang lain," kata Edo. "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan," kata Udin. "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku," kata Udin. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, ketika kalian bermain dengan teman, baik di rumah atau nanti ketika tatap muka di sekolah, kalian udah pergi ke sekolah. Nah, ketika bermain harus tetap rukun, sama seperti yang di percakapan. Ya. Nah, di percakapan yang sudah Bu Guru bacakan, nah itu ada kalimat ajakan namanya. Ya. Kalimat ajakan. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan apa itu kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Bu Guru ulang lagi, kalimat ajakan itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Ya, kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, kalimat ajakan itu biasanya diikuti dengan kata ayo atau mari. Contohnya, "Ayo Din, kita bermain." Nah, ada kata ayo. Nah, itu adalah termasuk kalimat ajakan. Dan cirinya juga kalimat ajakan itu diakhiri dengan tanda seru. Ya, Nak? Nah, ingatkan, kalimat ajakan itu ada kata ajakan seperti ayo, mari, nah, dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, sekarang kalian bisa cari ada berapa kalimat ajakan pada percakapan di atas. Nah, sekarang kalian bisa tuliskan di kotak yang ada. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan lagi. Nah, di halaman selanjutnya itu ada 3 buah gambar. Nah, di gambar tersebut itu dari gambar 3 gambar itu akan menjadi sebuah cerita. Tapi ketika akan menjadi sebuah cerita tentunya harus urut. Ya, gambar-gambar itu harus diurutkan dulu. Ya, kalian cari yang mana gambar pertama dan sampai gambar ketiga kalian urutkan, baru bisa menjadi sebuah cerita yang benar. Nah, contohnya sekarang Bu Guru akan
bacakan di gambar pertama. Nah, kalian harus mengurutkan dulu ya. Sekarang perhatikan, setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Apakah itu yang pertama? Tentunya tidak. Ya, sekarang gambar kedua, itu ada gambar, tapi di situ belum ada percakapan. Nanti kalian buat percakapannya sendiri. Nah, di situ, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Dan Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, sekarang kalian bisa urutkan dan kalian buat percakapan itu dengan sempurna. Nah, setelah kalian urutkan, kalian bisa tulis dari gambar itu menjadi sebuah urutan, sebuah cerita. Ya, kalian bisa tuliskan di halaman 53. Nah, sekarang guru lanjutkan lagi. Nah, di halaman 53 itu masih ada gambar. Gambar itu ada yang bermain layang-layang. Nah, perhatikan, ketika bermain layang-layang, gerakan tangannya bagaimana anak-anak? Nah, ada gerakan tangan, terus gerakan kaki, gerakan kepala. Nah, ketika orang bermain layang-layang, itu gerakan tangannya itu bisa dijadikan sebuah tarian. Ada gerakan kaki, gerakan tangan, dan gerakan kepala itu nanti bisa menjadi sebuah tarian. Nah, perhatikan sekarang menirukan gerak bermain. Nah, sekarang posisi tangannya bagaimana? Nah, kalian bisa ikuti. Terus posisi kaki ketika bermain, nah seperti itu. Kalian bisa lihat ya. Nah, dari gerakan-gerakan kaki, gerakan kepala, gerakan tangan itu akan menjadi sebuah tarian. Nah, sekarang perhatikan, Bu Guru lanjutkan lagi. Bu Guru lanjutkan ke halaman 55 ya. Sekarang di halaman 55 itu ada gambar-gambar kubus. Nah, gambar-gambar kubus. Nah, kubus itu gambar kubus yang ada yang kalian sudah lihat, nah itu menunjukkan dari jumlah kelereng Udin dan kelereng Edo. Udin memiliki kelereng yang berjumlah 115, sedangkan kelereng Edo itu jumlahnya ada 124. Nah, ketika digambarkan dengan kubus, perhatikan. Nah, kubus ratusannya itu ada 100 ratusan. Ya, 1 ratusan itu adalah nilainya 100 seperti pelajaran kemarin itu. Sudah Bu Guru sampaikan juga. Nah, terus yang puluhannya itu ada satu kelompok puluhan, berarti nilainya 10 dan 5 satuan. 100 tambah 10 tambah 5, jumlahnya 115. Nah, sekarang jumlah kelereng Edo itu 124. Perhatikan jumlah kubus yang ratusannya sama. Ada 1 ratusan, 2 puluhan, dan 4 satuan. Jumlahnya 224. Nah, sekarang kalian bandingkan kelereng Udin dan kelereng Edo. Mana yang lebih banyak, kelereng Udin atau kelereng Edo? Sekarang perhatikan caranya membandingkan. Itu kalian perhatikan dulu nilai ratusannya. Ya, nilai ratusan kalian perhatikan. Nah, di situ kelereng Udin dan kelereng Edo ratusannya sama-sama 100. Berarti kalau sudah ratusannya sama, berarti lihat kembali puluhannya. Puluhannya dilihat. Kelereng Udin puluhannya itu hanya 10. Nah, sedangkan kelereng Edo puluhannya ada 2. Ya. Berarti ya kalau satuannya tentunya beda juga jumlahnya. Nah, berarti sudah ketahuan di situ satuannya yang lebih banyak kelereng Edo. Berarti
Kalian tulis di situ puluhannya itu kelereng Udin ada 10, sedangkan kelereng Edo ada 20. Berarti kelereng Udin kurang dari. Kalau mencari perbandingan ada kurang dari, ada lebih dari, dan sama. Sama banyak, lebih banyak, lebih sedikit, atau kurang dari, terus lebih banyak. Nah, itu tuh biasa dipakai untuk kalimat perbandingan. Nah, sekarang perhatikan puluhannya 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah kubusnya siapa anak-anak? Nah, tentunya kubus Edo. Jadi kelereng Udin lebih sedikit atau kurang dari kelereng Edo. Ya, situ perbandingannya dituliskan dengan kurang. Ya, jadi kelereng Udin kurang dari kelereng Edo atau lebih sedikit. Kurang dari atau lebih sedikit bisa. Ya, sekarang di halaman selanjutnya kalian bisa lihat jumlah kubus yang ada pada gambar. Nah, di situ ada 4 buah gambar. Nah, sekarang perhatikan di gambar yang pertama. Nah, gambar pertama itu ada kubus yang jumlahnya tentunya berbeda. Nah, kalian amati ketika kalian mau membandingkan itu yang lebih banyak atau yang lebih sedikit, perhatikan ratusannya terlebih dahulu. Ya, kalau ratusannya sama jumlahnya, misalnya 225 dengan 235, kalian tentu harus membandingkan dulu ratusannya. Kalau ratusannya sama, nah itu yang dilihat adalah puluhannya. Ya, kalau puluhannya pun sama, nah berarti yang dilihatnya satuannya. Nah, sekarang di gambar yang pertama kalian lihat di situ. Nah, itu jumlah ratusannya yang pertama dengan yang gambar kedua itu lebih banyak yang mana? Nah, kalau yang gambar pertama lebih banyak, nah itu kalian beri tanda centang, benda yang lebih banyak. Sama seperti yang di bawahnya juga itu ada 2 buah gambar. Nah, kalian juga bisa mencentang kumpulan benda atau kubus yang lebih banyak, diberi tanda centang. Nah, sekarang di bawahnya itu ada kelompok kelereng. Perhatikan. Nah, di gambar pertama itu ada kelompok kelereng. Kelompok kelereng kalian bisa hitung. Itu ada yang pertama kelompoknya itu ada 10 kelompok kelereng. Satu kelereng, satu bungkus kelereng itu jumlahnya ada 10. Berarti kalau 10 kelompok itu jumlahnya ada 100. Ya. Nah, sekarang perhatikan 100 kelereng, 100 ditambah sebelahnya itu ada puluhan, ada berapa bungkus kelereng yang jumlahnya puluhan itu. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 puluhan kelereng. Berarti nilainya 80. Nah, satuannya juga kalian bisa hitung ada berapa. Nah, terus sama cara menjumlahkan juga yang di bawahnya itu kalian lihat dulu yang ratusannya. Ya, ada di situ sama jumlah ratusannya itu ada 1 ratusan berarti nilainya ratusan. Nah, sedangkan yang di sebelahnya itu adalah puluhan, ada 6 kelompok, 6 kelompok puluhan berarti nilainya 60. Dan lihat juga yang satuannya. Nah, sekarang kalian bandingkan yang mana yang lebih banyak jumlah kelompok kelereng yang di atas apa yang di bawah. Kalian beri tanda centang juga ya. Nah, sekarang nih ada latihan-latihan lagi di bawahnya. Nah, perhatikan kelompok buku atau kelompok tumpukan buku. Nah, kalian di situ membandingkan antara kelompok buku A dengan kelompok buku B.
dengan menuliskan lebih dari, kurang dari, atau sama banyak. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan yang A. Nah, sekarang A itu ada berapa? Ada berapa jumlah buku, tumpukan buku, ratusannya itu ada berapa, puluhannya ada berapa, satuannya ada berapa. Sedangkan di B juga kalian tuliskan dulu jumlah semua tumpukan buku dari ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, ketika kalian sudah menuliskan, baru kalian bisa membandingkan. Ya, caranya membandingkan seperti Bu Guru jelaskan tadi, dilihat dulu ratusannya. Kalau ratusannya sama, itu ada 3 kelompok ratusan, ada 300-an, berarti jumlahnya 300, sama-sama 300. Sekarang dilihat puluhannya. Kelompok A itu puluhannya ada berapa, kelompok B puluhannya ada berapa. Terus satuannya juga dilihat. Nah, kalau misalnya di kelompok B itu lebih banyak tumpukan bukunya, berarti jawabannya A lebih atau kurang dari B. Ya, berarti lebih banyak B jawabannya ya. Kalau dia A yang lebih sedikit berarti kurang dari, kalau B yang lebih sedikit berarti A lebih banyak. Karena ini A yang lebih sedikit, maka jawabannya A kurang dari B. Ya. Nah, sama seperti yang untuk menjawab soal-soal di atas, kalian masih bisa membandingkan bilangan yang mana yang jumlahnya lebih banyak, kurang dari, dan sama banyak. Nah, kalian kerjakan soal-soal itu sampai dengan nomor 4. Nah, sekarang Bu Guru beri tugas lagi. Setelah kalian selesai menjawab pertanyaan atau latihan, mengerjakan latihan di buku tematik. Buku tematiknya boleh ditulis loh ya, boleh ditulis, nggak usah lagi disalin di buku latihan tematik, kecuali kalau misalnya Bu Guru kasih latihan tematik tersendiri seperti kemarin Bu Guru kasih latihan soal. Nah, itu boleh kalian tuliskan di buku latihan tematik. Tapi kalau di buku paket tematik yang ada dan harus diisi, boleh kalian tuliskan. Walaupun itu nantinya buku akan dikembalikan ke sekolah, kalian boleh isi asal buku itu dijaga dan dirawat baik-baik ya. Nah, setelah kalian selesai menjawab latihan soal-soal untuk matematika sampai halaman 4, jangan lupa buku pendamping juga diisi ya, dipelajari. Nanti insya Allah di pelajaran selanjutnya guru akan menjelaskan lagi pelajaran yang berbeda ya. Nah, tetap semangat anak-anakku, walaupun kalian belajar di rumah harus tetap semangat, harus nurut sama orang tua. Jangan sampai kalian membuat orang tua marah ketika disuruh mengerjakan tugas. Bu Guru nggak mau dengar. Bu Guru harap kalian tetap rajin belajar walaupun di rumah ya, biar kalian menjadi anak yang pintar-pintar dan menjadi anak yang soleh-solehah dan menjadi kebanggaan orang tua. Kalau kalian nurut sama orang tua, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses, kalian menjadi orang yang pintar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.